siapa yang ketua kelas? Ibu. Ketua kelas, tolong pimpin doa dulu sebelum pelajaran dimulai. Baik teman-teman sekalian, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, ya baiklah. Di sini Ibu akan mengajak kehadiran kalian. Yang pertama itu Nur Ain Mahaya hadir. Hadir Ibu. Nur Aznia Hadir Bu. Rahmatia Karwana. Hadir Ibu. Rini Anggraini Samiden. Hadir Bu. Saifullah Mamonto. Hadir Bu. Nur Patra Pakaya. Hadir Bu. Muhammad Bantali. Hadir. Rosdiana Adam. Hadir. Nur Fadilah Hayapakempa. Hadir Bu. Ya baik, sebelum kita mulai, tolong ketua kelas bersihkan dulu papan tulisnya. Ketua kelas. Pilot itu ketua kelas. Itu udah tahu ketua. Ya, terima kasih ya. Nah, baiklah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, untuk adik-adik pernah tidak pergi ke sungai? Pernah. Pernah ke sungai Bu. Pernah mandi? Ya. Pernah Ibu. Ya, karena pernah, kira-kira pas ke sana itu airnya itu jernih, keruh atau bagaimana? Keruh Ibu. Ada yang keruh Bu. Ada yang Ada juga yang saya Bu. yang Masa yang kalian bersih, keruh? Bu. Satu-satu. Saya Bu. Ya, menurut Anda. Kalau pengalaman saya itu pergi-pergi di sungai begitu Ibu, ada dua, kadang ada yang bersih, ada yang keruh, tapi kebanyakan yang keruh Ibu. Sapitri? Kalau pas saya Bu anak DP sungai bersih Bu. Oh, bersih. Nah, untuk Nur Fatra itu keruh itu kira-kira dia akibatkan oleh apa ya teman-teman, adik-adik? Banyak Ibu, kalau saya lihat itu Ibu, biasanya keruh itu ada orang yang mencuci pakaian di situ, ada banyak sampah di situ, pokoknya macam-macam Ibu sampai Berarti saya Ibu. menurut saya, Ibu menurut saya keruh itu diakibatkan oleh perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan. Ya, terus Diana? Berarti Ibu, menurut saya air sungai Keruh itu diakibatkan karena aktivitas dari masyarakat sekitar yang ada di sungai itu Ibu. Ya, Nurain, sama Ibu. Oh, sama. Tapi apa? Jadi waktu saya pernah melihat yang air sungai yang keruh Bu, cuma pada saat banjir Bu. Ya, jadi dari pendapat adik-adik itu bisa dikatakan bahwa aktivitas manusia itu menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai pencemaran lingkungan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu adik-adik itu diharapkan mampu memahami pengertian dari pencemaran lingkungan. Dan yang kedua yaitu terkait dengan pengaruh kerusakan lingkungan dan juga upaya mengatasinya.
disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Ya, bagus sekali. Dari Nur Fadila, Ibu, ya silakan. pencemaran lingkungan itu Ibu terjadinya kerusakan di lingkungan sekitar itu entah itu kerusakan yang parah atau yang sedikit parah yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu. Ya, jadi pengertian pencemaran lingkungan itu bisa dikatakan bahwa merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup berupa zat, energi ataupun komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan ataupun ulah manusia atau merupakan proses dari alam itu sendiri. Nah, untuk poin kedua yaitu tentang pengaruh kerusakan lingkungan. Kira-kira dampak dari pengaruh kerusakan lingkungan itu seperti apa? Anda bisa memberikan contoh? Apa? Banjir itu kira-kira kenapa dikatakan masuk dalam pengaruh kerusakan lingkungan? Salah satunya Ibu ulah dari manusia, mungkin ada yang buang sampah sembarangan Ibu. Ya, bagus. Jadi banjir itu seperti Aina katakan tadi, mungkin seperti pembuangan sampah tidak pada tempatnya atau mungkin penebangan hutan secara liar. Nah, kira-kira ada tidak yang tahu cara mengatasi banjir ini agar tidak terjadi? Ya, silakan Fadila. Fadila. Baik Ibu, cara mengatasinya ini banjir Ibu yang pertama itu kita tidak membuang sampah sembarangan atau membuang pada tempatnya. Lalu yang kedua itu selalu membersihkan saluran di jalan seperti itu Ibu supaya tidak ada sampah yang menyangkut di situ supaya tidak meluap airnya. Dari Sapitri? Kalau dari saya Bu kurang lebih sama dengan Nur Fadila Pak Pempang, karena salah satu penyebab banjir itu karena menumpuknya sampah di saluran ataupun sungai-sungai Bu. Jadi itu yang menyebabkan sehingga terjadinya banjir. Iya, bagus. Jadi ada juga cara lain untuk mengatasi dari banjir ini baik dari pemerintah maupun masyarakat. Nah, untuk mengatasi pentingnya peran pemerintah itu sangat mengelola pembuangan air agar tak menjadi masalah di kemudian hari seperti yang dikatakan oleh Nur Fadila tadi. Nah, selain itu juga peran aktif dan kesadaran masyarakat itu juga perlu untuk menjaga lingkungan itu sangat dibutuhkan. Kira-kira ada contoh lain lagi selain banjir? Nah Ibu, Apa? misalnya kerusakan hutan Ibu. Ya, kerusakan hutan. Kira-kira kenapa kerusakan? Kerusakan hutan itu Ibu menurut saya itu diakibatkan oleh ulah manusia juga yang misalnya menebang pohon secara sembarangan. Ya, jadi kerusakan hutan itu seperti yang dikatakan oleh teman kalian Nur Fadila Pak Pempang itu diakibatkan oleh mungkin penebangan liar, penggundulan hutan hingga adapun cara untuk mengatasinya itu yang pertama kita bisa melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang telah rusak, dan juga yang kedua kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat. Nah, kira-kira ada contoh lain lagi selain dari kerusakan hutan ataupun banjir? Bagaimana pencemaran sungai bisa dikatakan itu? Misalnya pencemaran sungai itu diakibatkan oleh limbah-limbah pabrik yang dibuang ke sungai itu. Ada tahu cara mengatasinya agar tidak terbuang di Kalau sungai? kalau menurut saya Bu itu dari pabriknya sendiri supaya tidak membuang limbah-limbah ke sungai. Dari Sapitri? Jadi penyebab pencemaran sungai itu selain dari limbah pabrik Bu, kebanyakan dari limbah rumah tangga Bu. Karena sebagian besar masyarakat yang ada di sekitaran sungai itu pasti pembuangan dari limbah mereka itu yang dari rumah pasti pengolahannya pasti ke sungai Bu. Jadi itu salah satu penyebab terjadinya pencemaran sungai. Ya, makasih. Nah, jadi dengan permasalahan sungai yang tercemar ini, yaitu cara untuk mengatasinya itu di mana itu dibutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah maupun masyarakat serta pelaku-pelaku industri. Nah, di mana pihak pemerintah itu wajib untuk memberlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial balik bagi industri ataupun masyarakat agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Nah, masyarakat pun juga harus berperan dan sadar mengenai pentingnya air sungai untuk kehidupan, dan juga selain itu pemerintah juga perlu mengatur pembuangan yang baik agar limbah-limbah tersebut atau limbah-limbah industri itu tidak mengalir ke sungai-sungai setempat di sekitaran pemukiman warga. Ya, jadi
Sekarang ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Mohon berhitung dari 1 sampai 2 saja, 2 kelompok. Dari Ain Ahaya. 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3. Jadi kalian akan mengisi LKS ya. Ini kelompok. Sebelumnya kelompok 1 yang ini. Ya baik, saya berikan waktu 2 menit untuk berdiskusi. Harus bekerja sama ya. Saling bekerja sama dalam kelompok. Iya, Bu. Sudah paham dengan pertanyaan-pertanyaannya? Di kelompok sini ada kendala? Tidak ada, Bu. berarti pertanyaannya Ibu udah jelas. Ini kami sementara mengisi LKS-nya Ibu. Mulai ini kan ada faktor penyebab seperti ada dari usia dan secara alami Ibu kan. Kasih. Waktu kalian 1 menit lagi. Bu, dia kepasannya gitu. Untuk teman-teman, adik-adik, kerjasama kelompok ya, itu jangan. Ya, waktunya sudah habis. Untuk kelompok pertama itu kelompok 1 tentang materi penyebab cara penanggulangan. Maju ke depan untuk presentasi. Ya Ibu. Baiklah, untuk cara penanggulangan pencemaran lingkungan yang pertama itu reboisasi berupa penanaman kembali tanaman. Yang kedua itu ada rehabilitasi lahan, yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah-tanah yang kritis. Yang ketiga itu tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga. Yang keempat penyediaan tempat sampah terutama di daerah pantai. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Dari teman-teman kelompok 2 ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Atau sudah jelas? Sudah jelas Jelas Ibu. Karena sudah jelas untuk kelompok selanjutnya itu kelompok 2 saya persilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang faktor penyebab terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Yang pertama itu disebabkan oleh hasil kegiatan manusia sendiri. Itu yang contohnya seperti limbah rumah tangga, kendaraan bermotor, produksi tambang dan produksi industri. Sedangkan yang kedua itu proses yang terjadi kerusakan lingkungan secara alamiah, misalnya bencana alam, aktivitas vulkanisme, tektonisme, serta unsur-unsur yang berasal dari langit. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi itulah presentasi dari kelompok 2. Untuk teman-teman kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak ada Ibu. Ya. Jadi Sudah. Jadi dari adik-adik ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan Pak Dura. Jadi sesuai dengan pembelajaran kita hari ini,
Jadi pencemaran lingkungan itu merupakan rusaknya fenomena di mana rusaknya tatanan lingkungan itu entah itu terjadi oleh akibat dari aktivitas manusia ataupun dari alam itu sendiri. Nah, pengaruh dari kerusakan lingkungan ini dan upaya untuk mengatasinya, misalnya itu kerusakan lingkungan itu menyebabkan beberapa sampah berserakan di sungai atau terjadinya menurunnya kualitas air sungai yang diakibatkan oleh sampah misalnya yang dibuang oleh masyarakat. Nah, upaya kita dalam mengatasinya itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai dan selalu membersihkan selokan-selokan atau saluran di pinggir jalan. Terima kasih. Ya, terima kasih, bagus sekali ya kesimpulan dari Nur Fadila Pak Pempang. Dari adik-adik sekalian ada lagi yang ingin menyimpulkan? Dari Safitri mungkin? Cukup. Oh, ya. Sudah diwakili Bu. Ya. Ya, jadi materi kita hari ini terkait dengan pengertian dari pencemaran lingkungan dan yang kedua yaitu pengaruh kerusakan lingkungan dan juga upaya mengatasinya. Di mana seperti sudah kalian diskusikan tadi terkait dengan faktor penyebab itu diakibatkan oleh dua hal, oleh manusia dan juga oleh proses alam itu sendiri. Di mana untuk manusia itu yang pertama dikarenakan oleh limbah rumah tangga dan juga industri, dan yang kedua yaitu tentang proses oleh alam itu sendiri seperti bencana alam dan juga aktivitas vulkanisme. Nah, sedangkan upaya dari ataupun cara penanggulangan pencemaran lingkungan itu di mana yang pertama yaitu melakukan reboisasi berupa penanaman kembali tanaman, dan juga yang kedua yaitu rehabilitasi lahan yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah yang kritis, dan yang ketiga yaitu tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga, dan yang terakhir yaitu penyediaan tempat sampah terutama di daerah pantai. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Dewi dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan meninggalkan ruangan. Untuk itu ketua kelas mohon diantar di ruangan saya ya.